ada seorang pemimpin pergerakan nasional Indonesia, adalah Dr. Sutomo, yang ikut mendirikan Budi Utomo. Beliau mengatakan pesantren adalah konservatorium patriotisme dan nasionalisme Indonesia. Andai kata tidak ada pesantren, andai kata tokoh-tokoh Indonesia hanya mendapatkan pendidikan barat, kiranya sulit mengajak mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat memperjuangkan Indonesia itu sangat didukung oleh pesantren-pesantren. Nasionalisme itu sangat erat hubungannya dengan Nahdlatul Ulama, dan terakhir lagi ya kita bisa melihat tahun 83-84 itu waktu Situbondo dengan pernyataan bahwa republik ini adalah final ya. Jadi itu satu pengakuan bentuk final dari republik. Ini sesuatu yang cukup luar biasa yang disumbangkan oleh NU. Orang NU itu orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis, tapi dia tuan rumah. Sehingga dia tahu di Indonesia ini isinya apa saja. Isinya Bhinneka Tunggal Ika. Isinya macam-macam, beragam orang. Islam yang majemuk ini diberi warna-warna Islam yang penuh kesejukan, penuh persaudaraan, sehingga konsep kebangsaan kita itu lalu mudah difahami dari pandangan NU, kemudian juga dikristalisasikan di dalam ideologi negara dan konstitusi yang penegakannya juga kemudian bisa dipaksakan oleh negara sebagai satu faham kenegaraan gitu. Kalau dalam konteks agama dengan negara, tadi sudah kita menerima Pancasila, dan NU juga menjadi pelopor dari masuknya sejumlah aspirasi umat Islam. Dan sekali lagi kita tidak bisa menafikan peran Gus Dur untuk meletakkan dasar-dasar adanya demokrasi di Indonesia yang berujung kepada reformasi. Gus Dur itu punya andil besar sekali dalam keterbukaan pemikiran orang-orang NU muda. Dia memberi satu kepercayaan diri dan juga perlindungan kepada pembaruan di dalam NU. Ya, Gus Dur itu selalu memikirkan bahwa yang bisa mengkontribusi sesuatu justru itu adalah orang-orang keluaran pesantren. Proses regenerasi yang saya ketahui sih mengalir saja ya, sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh NU yang kemudian memainkan peran baik dalam komunitas NU sendiri maupun dalam kancah nasional dan kemudian juga bahkan kancah internasional. Saya rasa tokoh-tokoh yang selama ini kita saksikan berperan besar dalam berbagai bidang memang juga adalah cerminan dari strategisnya posisi NU di tengah-tengah masyarakat saat ini. Rata-rata warga NU itu kan sudah dibekali dengan pengetahuan yang sangat komprehensif mengenai masalah kebangsaan terutama. Jadi pemahamannya biasanya sangat komprehensif. Ketika kemudian bangsa ini membutuhkan sumbangsi dari mereka, siap mereka untuk mengisi ruang-ruang di kancah publik. Kita harapkan regenerasi ini lancar dengan baik sehingga NU akan selalu eksis sampai ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita sudah berusaha ada pengkaderan, di samping pesantren juga itu tempat pengkaderan yang paling efektif. Maka bagi saya pribadi ya, peran anak-anak muda NU itu adalah harus memastikan bahwa mereka bisa mengerek, bisa mendorong agar globalisasi ini menjadi sebuah hal yang positif yang membawa maslahah terutama bagi tingkat akar rumput.